menyelami firman, bagaimana memahami Alkitab secara sederhana. Ya, ayatnya adalah dari jemaat Berea ini sebetulnya ya. Jemaat Berea disebutkan dalam Kesaksian Kisah Rasul pasal 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ibu-ibu kalau membaca kalimat cuma satu ayat ini, disebutkan satu, mereka baik hatinya. Karena orang Yahudi di Tesalonika ngejar-ngejar Paulus mau bunuh ya. Kalau di sini menerima, mau coba dengerin ajarannya, ajaran Paulus. Dan kemudian mereka disebutkan menerima firman itu dengan segala kerendahan, kerelaan hati. Jadi ada willingness, ada keterbukaan, ada mau mendengar, mau belajar, dan kemudian dari segi kuantitas, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Ya, mereka terbuka, mereka sungguh-sungguh, mereka tiap hari. Jadi kalau jemaat GPBB atau ibu-ibu di GPBB seperti ini, wah kami majelis pengerja senang hati ya, karena hidup kita sepertinya dipenuhi, dikuasai oleh firman. Nah, tetapi kalau begitu, bagaimana sih Pak caranya menyelami firman? Bagaimana supaya kami itu bersukacita dengan firman? Bagaimana kami itu setiap kali baca atau merenungkan, kami dapat sesuatu dan merasakan sapaan dari Tuhan. Nah, hal-hal semacam itu yang saya mencoba jelaskan dengan dibantu oleh satu buku ya. Buku ini ditulis oleh Adele Albert Kahun, susah nih ya bacanya. Tetapi dia berpengalaman lama ya, orangnya sudah cukup sepuh ya, dia disebutkan dalam pengantarnya itu sudah 40 tahun melayani, dan dia biasa mengadakan atau jadi pembicara, memimpin di retret-retret, dan terutama masalah pembentukan kerohanian atau spiritual formation. Nah, bahkan dia menuliskan bukunya dan sudah di-revise dan di-expand ya. Jadi artinya sudah ditulis ulang, dikembangkan lagi. Judulnya Spiritual Discipline Handbook, Practices that Transform Us. Buku pegangan untuk disiplin rohani, praktek-praktek yang mengubahkan kita. Nah, untuk masalah Bible pemahaman Alkitab atau membaca firman Tuhan, diberi topik sebetulnya hearing God's words. Jadi mendengarkan firman Tuhan. Tapi saya menggantilah sedikit ya, nggak apa-apa ya, supaya lebih sesuai dengan tema kita, metode menyelami atau menikmati firman Tuhan. Menurut Adele Kahun ini, dia kan lihat ya, sudah 40 tahun berkecimpung dalam pembentukan spiritual rohani, dia menjadi dosen ya di Gordon Conwell ya, kemudian juga menjadi Wheaton College ya, dia juga menjadi istri seorang pastor di sebuah gereja ya, jadi dia banyak berinteraksi dan banyak membina dan mendidik orang dalam disiplin rohani ya. Nah, dia menyimpulkan ada 4 metode, yaitu pendalaman Alkitab atau Bible study, kemudian membaca Alkitab secara devosional atau Lectio Divina, kemudian merenungkan yaitu meditation ya, dan kemudian menghafal memorization. Kita akan lihat satu demi satu. Yang pertama tentang Bible study atau pendalaman Alkitab ya. Saya menuliskan ya yang menerjemahkan apa yang dituliskan oleh Adele Kahun ini. Kerinduannya apa ya? Desire-nya apa? Kalau kita melakukan Bible study, yang diharapkan muncul kerinduan dari kita adalah kita ingin tahu apa kata Alkitab dan bagaimana hal itu dikaitkan dengan hidup saya. Apa kata Alkitab dan dikaitkan dengan hidup saya. Definisi dari Bible study adalah pendalaman Alkitab yang melibatkan pikiran dan memusatkan perhatian kepada Alkitab dalam rangka mencoba mengerti dan mengaplikasikan kebenaran dalam setiap bagian hidup saya. Dibelajar, mendalami Alkitab, menggali Alkitab, mencoba mengertinya, kemudian mengaplikasikan kebenarannya dalam hidup saya. Itu definisi Bible study. Ayat dasarnya dari 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah,
Apa yang dilakukan waktu kita melakukan Bible study? Ini hal-hal yang biasanya dilakukan. Yang pertama, mengikuti pengajaran Alkitab, baik lisan, artinya khotbah, eksposisi, penjelasan, pendalaman Alkitab yang sifatnya lisan, atau dengan tulisan. Ya, ada panduan tertentu atau kita membaca, kemudian kita pakai metode Bible study tertentu untuk mendalami firman Tuhan. Nah, mengikutinya dengan pikiran dan hati yang terbuka supaya dapat bertumbuh dalam kasih dan pemahaman akan kebenaran. Ya, jadi belajar dengan terbuka. Diharapkan bisa bertumbuh dalam kasih. Kemudian yang berikutnya lagi bisa juga dengan bentuknya belajar Alkitab secara sistematik untuk mendapat gambaran besar apa yang Allah kerjakan di bumi dengan data yang ada dalam Alkitab. Ya, jadi misal kita sekarang di GPBB khotbah di umumnya sedang belajar Keluaran. Dari situ kita sedang mendapat gambaran besar bagaimana Allah mengerjakan sesuatu dengan bangsa Israel yang waktu itu dipimpin Musa. Yaitu gambaran besar. Ya, belajar secara sistematik artinya pelan-pelan dengan urutan tertentu, struktur tertentu. Nah, kemudian bisa juga dengan menggunakan penuntun studi, ya, buku-buku tertentu, buku panduan Bible study, bahan tertentu, kitab tertentu, dan juga biasanya dalam kelompok-kelompok kecil ada Bible study. Ini praktek-prakteknya, ya. Oke, sekarang apa yang diharapkan bisa didapatkan dari Bible study? Buah dari Tuhan, God given sesuatu yang dari Tuhan, ya, yang kita dapat dari Tuhan. Dengan Bible study, kita bersama dengan Yesus melalui firman-Nya. Yang kita baca, kita percaya firman Tuhan, dan kita bersama dengan Tuhan melalui firman-Nya. Jadi kita mengasihi Tuhan dengan pikiran, karena kita mikirin apa sih artinya, bagaimana cara nafsirnya, kenapa ini terjadi, kenapa Tuhan berkata seperti itu, kenapa orang itu dihukum. Ketika kita mempertanyakan, kita sedang mencoba mengasihi Tuhan, pengen tahu pikiran Tuhan melalui tulisannya. Ya, jadi kita mengasihi Tuhan dengan pikiran. Nah, belajar dan menginternalisasikan apa yang Alkitab ajarkan tentang Allah. Dalam Alkitab yang tertulis, kita belajar apa kata Alkitab tentang Tuhan dan karyanya dan pribadinya, ya. Dan kemudian membentuk pola pikir Alkitabiah dan gaya hidup yang makin menebus atau redemptive lifestyle, ya. Dan harapannya kita dengan pola pikirnya berubah, kita juga bisa berbagi kehidupan dengan nilai yang baik itu. Kemudian menggunakan pemahaman saya untuk membangun komunitas iman. Ya, kalau saya terus belajar firman, kita bisa berbagi firman, seperti tadi yang dilakukan beberapa ibu, ya, itu juga membangun komunitas iman kita, di mana kita berada. Kita menempatkan diri di mana Tuhan dapat memberi arahan dan mengoreksi perilaku dan sikap. Segala tulisan yang dihadirkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, ya, memperbaiki kelakuan. Jadi kita baca firman Tuhan, kita belajar sesuatu, berharap itu memberikan arahan dan perubahan perilaku. Dan terakhir, bertumbuh dalam kemampuan secara akal budi, ya, bisa mempertahankan iman ketika ditanya, kenapa kamu percaya Tritunggal? Saya bisa jelaskan. Kenapa kamu yakin kamu masuk surga kalau percaya Tuhan Yesus? Kita bisa jelaskan, ya, untuk mempertahankan menyatakan iman. Jadi banyak manfaatnya, ya. Jadi kita bisa melakukan hal ini, ibu-ibu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak secara praktis? Ini yang saya sharingkan, saya ajarkan di pemuridan, ya. Jadi sesederhana mungkin sehingga kita bisa menyelami firman Tuhan dengan sederhana, ya. Belajar Alkitab dengan sederhana. Pertama, kalau kita ketemu satu bagian Alkitab, ya, carilah inti nats yang sedang dipelajari. Apakah ada pokok pikiran tertentu yang mengikat nas itu, ya? Apakah ada penjelasan topik tertentu? Apakah ada sebab akibat suatu kejadian? Jadi carilah sesuatu, ya, di situ. Kemudian kalau kita dapat pokok pikiran, biasanya atau kita mungkin juga bisa cari ayat tertentu menjadi ayat kunci. Nah, itu aja kita pelajari, ya. Misalnya ibu-ibu tadi saya nangkep sedang belajar disuruh baca tiap hari Amsal. Amsal itu kalau nggak salah bab 11 ke atas udah nggak ada LAI tidak memberi judul lagi. Artinya satu pasal itu ya terus aja ada kalimat-kalimat tertentu. Bisa belasan sampai 20-30 ayat gitu, ya.
Nah, kalau begitu, kalau memungkinkan kita bisa menemukan dari baca 2-3 kali begitu ya, ada pokok pikiran kita catat. Pokok pikirannya misalnya tentang ngomong, hati-hati ngomong ya. Di Amsal tertentu ada tuh pokok pikiran itu. Nah, kita bisa tuliskan, oh hati-hati ngomong kalau bagaimana, apa saja yang mesti diperhatikan dan seterusnya. Tapi kalau kita kesulitan, cari aja satu ayat tertentu. Ya, itu yang kita pegang. Ini hari ini saya belajar dari firman Tuhan yang saya baca. Memang saya baca satu pasal, tapi satu ayat ini yang paling menarik. Nah, itu yang tadi di-sharingkan oleh Selvi ya, oleh Bu Syana juga ya. Satu ayat aja. Itu bisa seperti itu, ya. Nah, kalau kita sudah temu satu pelajaran inti itu, cek konteksnya. Karena konteks itu seringkali menolong lebih memahami nats itu atau ayat yang sedang dipelajari. Konteks itu adalah ayat-ayat sebelumnya. Kalau nats berarti nats sebelumnya. Kalau pasal berarti pasal sebelumnya. Dan kemudian sesudahnya. Ayat, nats, atau pasal sudahnya. Membaca konteks seringkali menolong kita lebih memahami teks itu. Ya, misalnya contohnya, kalau dulu kita pelayanan di kaum muda seringkali menggunakan ayat ini. Janganlah orang ya menganggap dirimu rendah karena engkau muda. Nah, jadi ini menyemangati anak muda, kamu muda, nggak apa-apa, yang penting ikut Tuhan, yang penting di dalam Tuhan. Jangan rendah diri, jangan orang lain memandang dirimu rendah. Tapi sebetulnya penekanannya bukan di kemudaannya. Penekanannya kalau kita baca di konteks sesudahnya adalah tentang keteladanan. Kenapa orang tidak memandang rendah ketika kita ikut firman Tuhan dan karena itu bisa menjadi teladan. Dengan demikian tidak dipandang rendah. Bukan karena masalah kemudaannya, tapi masalah keteladanannya. Nah, konteks itu menolong kita mengerti Alkitab dengan lebih baik. Nah, kalau kita sudah temukan inti pelajarannya, kemudian mendapat konteksnya, bisa menguatkan atau memperkaya pemahaman, kemudian buatlah pelajaran Alkitab itu buat saya pribadi. Itu kata firman Tuhan. Nah, sekarang buat saya apa? Apakah ada janji tertentu? Apakah ada teguran tertentu? Apakah ada perintah tertentu? Apakah ada hal yang harus saya lakukan? Apakah ada pemahaman iman tertentu yang menguatkan saya? Oh, jadi saya makin paham. Oh, ini sesuatu baru. Berarti Tuhan mengajarkan hal ini pada saya. Atau menikmati karya Tuhan dalam Alkitab. Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir dan seterusnya. Ya, jadi saya simpulkan hal tertentu. Dari pokok pikiran ini, 1-2 ini, saya menuliskan sekarang buat saya. Kalau Israel membawa keluar dari Mesir, berarti saya belajarnya adalah kalau Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir, Tuhan juga membawa saya keluar dari hal tertentu. Yang saya refleksikan misalnya membawa saya keluar dari kuasa dosa. Kalau ada kejadian tertentu misalnya, ya sakit penyakit atau kesulitan tertentu, Tuhan juga kita bisa refleksikan seperti itu. Jadi lebih personal, jadi lebih pribadi. Dan kemudian renungkanlah atau refleksikanlah hal itu yang sifatnya pribadi itu lebih lanjut. Sehingga saya bisa mengalami sedikitnya 1 dari 3A. Abide itu bersama Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, menikmati karya Tuhan, yaitu abide. Ya, saya bersama Tuhan. Saya abide with him, in him, begitu ya. Atau ada attitude, saya jadi digerakkan melakukan sesuatu, ya. Saya attitude itu sesuatu yang sifatnya di dalam, sikap, pikiran, hati. Tadinya saya susah menjadi dihiburkan, tadinya saya nggak ngerti menjadi mengerti, tadinya saya benci menjadi sekarang lebih sabar, begitu ya. Itu attitude. Ketika baca tertentu saya merasa attitude saya mestinya diubahkan. Yang ketiga ada action, tindakan tertentu, perubahan tertentu dalam tindakan, ya. Nah, jadi waktu kita melakukan semua ini itu yang membuat kita menjadi firman Tuhan itu hidup. Karena bukan cuma tahu, tapi menjadi relate dengan saya. Ya, saya sering sekali menekankan hal ini. Tetapi Adele Calhoun ini ini cukup sering kita pelajari di K2 Nurture kita juga melakukan hal ini, ya. Jadi kita biasalah hal ini. Tetapi sebetulnya ada metode yang kedua, yaitu Lectio Divina.
apa desire yang diharapkan muncul ketika kita melakukan Lectio Divina, yaitu kita mempunyai sikap doa untuk mengalami dan berserah kepada Tuhan yang hidup melalui firman. Jadi definisinya adalah mendengarkan Alkitab yang memerlukan keterbukaan, refleksi, sikap mendengar untuk menyambut suara Tuhan. Tipe pembacaan ini bertujuan, perhatikan, lebih menumbuhkan hubungan dengan Tuhan daripada mengumpulkan informasi tentang Tuhan. Di sini bedanya. Kalau tadi Bible study, ya, ini kita menggali informasi, pengen memahami lebih lanjut. Tetapi yang baik adalah kita tetap merefleksi, merenungkan. Nah, di sini penekanannya bukan menggali informasi, tapi firman Tuhan itu adalah alat, adalah sarana untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, maka ayatnya yang dijadikan dasar adalah, tetapi firman ini sangat dekat, masalah relasi bukan masalah informasi. Tapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ya, praktiknya bagaimana? Dengan sikap berdoa membaca Alkitab tertentu. Jadi waktu baca kita nggak berusaha menggali dalam pengertian kata tadi, ya. Tetapi kita cuma baca dan dalam sikap berdoa, Tuhan, apalagi kalau kita baca Mazmur dan Amsal, sebetulnya ini memudahkan. Karena ada kalimat tertentu yang kayak tadi ya, langsung menarik perhatian kita di ayat tertentu, ya. Nah, kita baca sambil berdoa, Tuhan, ini firman Tuhan. Saya mau disapa firman Tuhan. Baca gitu ya. Jadi mendengarkan secara mendalam kata-kata Allah secara pribadi kepada Anda, ya. Jadi saya mungkin bisa memberi gambaran begini. Waktu Jumat lalu kita melakukan mesbah doa ya di GPBB. Salah satu lagunya adalah lagu Teise. Itu satu kalimat diulang, saya duga bisa-bisa belasan kali sampai 20 kalian. Satu kalimat. Kenapa sampai diulang? Musiknya juga membangun. Nah, itu kira-kira yang diharapkan dari Lectio Divina. Ada ayat tertentu yang kita ulang, kita hayati, kita resapi. Dengan demikian menolong kita merasakan kehadiran Tuhan. Dengan demikian menolong kita menikmati Tuhan melalui kalimat itu yang dinyanyikan atau yang kita baca ulang atau yang kita renungkan. Itu caranya. Lectio Divina seperti itu. Ya, jadi kan beda. Nanti di bagian kesimpulan saya akan menyimpulkan kalau tadi yang Bible study itu lebih proses kognitif. Kalau ini lebih proses afektif di dalam hati, ya. Jadi membaca itu bukan untuk menguasai. Kayak Bible study itu saya sedang mencoba mengerti, artinya menguasai firman. Tetapi biarlah firman Tuhan, satu kalimat itu, ayat firman Tuhan, lagu tertentu, itu yang menguasai kita. Rekan-rekan kita yang dari latar belakang Katolik mungkin lebih pernah mengalami. Karena saya dulu SMA sekolah di sekolah Katolik Santo Aloysius. Jadi waktu pelajaran agama, fraternya di beberapa kesempatan itu mengajak kita nyanyi satu lagu. Sama, diulang-ulang. Diulang-ulang ya. Kalimatnya yang mungkin yang saya ingat adalah dalam bahasa Latin saya lupa, tapi kalimat dalam bahasa Indonesianya adalah di mana ada kasih, di situ Tuhan ada. Dibacain terus dengan apa nyanyian. Ubi caritas et amor, apa begitu ya. Dinyanyiin sampai kali. Terus terang, saya merasa hati agak tergetar ya. Ya beda lah begitu ya. Dengan cuma membaca Alkitab secara Bible study. Ya. Ada suasana tertentu, ada merasa sapaan Tuhan tertentu. Memang bisa dibilang ini secara psikologis ya. Mengulang-ulang itu, coba misalnya Bapak Ibu-ibu pernah mendengarkan suara azan dari rekan-rekan kita yang muslim. Kadang-kadang kalau saya dengar begitu ya, itu kan sama tuh, membangun suasana tertentu. Jadi memang orang bisa defense, itu kan Pak lebih psikologis. Betul. Tetapi kan kita juga percaya
bahwa Tuhan juga bisa bekerja secara psikologis atau afektif, bukan hanya secara kognitif. Jadi buat saya sih, kita mesti explore. GPBB, gereja-gereja Protestan pada umumnya, banyak pakai thinking, banyak rasio, banyak kognitif. Kenapa nggak kita explore bahwa Tuhan itu secara keseluruhan memperlengkapi kita dengan pikiran, tetapi juga dengan afeksi, dengan hati, dengan sesuatu yang di dalam, ya emosi. Kenapa nggak kita explore, kita juga mengembangkan, menyapa Tuhan dan disapa Tuhan dengan dimensi itu. Nah, Lexio Divina menurut saya berdasarkan penjelasan Adel Kahun ini bisa mengembangkan dimensi afeksi atau emosi. Ya. Membaca itu untuk mendapatkan kedalaman atau depth, bukan keluasan atau berat. Ya, ini bedanya. Kalau keluasan itu tadi menggali-gali informasi sampai menjadi luas, walaupun memang jadi mendalam, pemahaman kita lebih mendalam. Tetapi ini masalah kedalaman dalam pengertian mungkin lebih emosi sih, gitu ya. Oh ya, tadi tetap dalam satu teks sampai Tuhan mengarahkan ke teks yang lain. Kemudian membaca Alkitab secara kontemplatif dan formatif atau teks-teks lainnya, lagu tadi saya sudah sebutkan atau puisi atau him tertentu. Ya, kontemplatif itu artinya saya fokus di situ saja. Ya, misalnya saya mau konsentrasi ini, tetapi firman itu sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan dalam hatimu untuk dilakukan. Saya ulang lagi, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Saya bisa ganti supaya lebih personal, tetapi firman ini sangat dekat dengan saya, yakni dalam mulut saya dan di dalam hati saya untuk dilakukan. Dan kita diam lagi. Mungkin didengarkan dengan lagu tertentu, gitu ya. Nah, ini namanya Lexio Divina. Sampai ya melalui proses ini kita merasakan Tuhan menyapa sesuatu. Ya, kalau saya ketika baca ini saya tergetar dengan firman itu sangat dekat padamu, ya karena seringkali dengan kita itu secara kognitif memproses firman Tuhan, jadinya ada jarak. Tetapi ketika saya diajarkan ini, firman itu sangat dekat kepadamu, mestinya kan firman itu dekat. Bukannya saya menguasai, tapi saya dikuasai. Terus terang mempelajari hal semacam ini sebetulnya saya pribadi sedang mencoba mengeksplor hal-hal yang tidak terlalu biasa di tradisi kita sebagai gereja Protestan atau Presbyterian. Ya. Sekarang yang buahnya ya, apa yang didapat ketika kita melakukan Lexio Divina semacam ini? Perhatikan, Adel Kahun mengatakan waktu kita melakukan Lexio Divina, kita bersama Yesus lepas dari apakah dia berbicara, maksudnya melalui teks itu gitu ya, ada kalimat tertentu yang kita secara kognitif ngerti. Mau ngomong atau tidak, tapi dengan kita melakukan itu, kita sedang bersama dengan Yesus. Karena ini adalah masalah relasi. Kadang-kadang kan relasi nggak usah ngomong, betul nggak? Ya, kita ada suami istri atau orang tua anak, ya kita ada bersama satu ruangan, dua-duanya nggak ngapa-ngapain, tapi kita merasa sedang bersama, saling mendukung gitu. Nah itu kira-kira gambarannya Lexio Divina. Kita bisa mencari dan mengenal kata-kata Allah secara personal, ya karena kata-kata itu kan diresapi, diulang sampai kita merasakan sesuatu atau menangkap Tuhan itu ingin ngomong sesuatu kepada saya melalui teks tertentu itu. Kemudian diam sampai teks itu menguasai kita atau kita bisa menghidupinya. Kemudian merespon firman dengan hati dan roh, bukan hanya rasio, kognitif, dan intelektual. Dan melalui cara semacam ini, itu bisa melembutkan hati. Supaya pemisahan kepala dan hati, rasio dan emosi itu diperbaiki. Ya, jangan ada gap, pokoknya pikiran, tetapi mulai ada dimensi emosional. Ya, dengan demikian hidup Anda makin lama makin dalam kasih. Kemudian menjadikan Alkitab penuntun dialog dalam Tuhan. Nah, peran Alkitabnya adalah menuntun kita dialog dengan Tuhan. Ayat itu terus kita pakai, ayat itu terus diresapi, ayat itu terus diucapkan, ayat itu terus dinyanyikan. Itu menjadi alat dialog dengan Tuhan. Dan sambil kita membuka diri, Tuhan,
ayat ini menjadi pengantar saya untuk datang kepada Tuhan, dan mulai ayat ini Tuhan berbicaralah kepada saya. Menumbuhkan penerimaan dan penyerahan diri kepada firman Tuhan. Ya, oke. Sekarang yang ketiga. Ini adalah metode meditation, merenungkan. Kerinduannya atau desire-nya adalah memandang Tuhan secara mendalam melalui firman, tertulis, atau dan keteraturan ciptaan. Ya, di sini kita melihat ada tambahan keteraturan ciptaan. Artinya firman Tuhan jelas ada, tapi bisa juga melalui alam lah intinya nanti. Definisinya, merenungkan atau meditasi, perhatikan nanti beda ya dengan meditasi lain. Meditation atau merenungkan secara Kristen adalah ketertarikan kuat kepada Allah atau karyanya atau firman-Nya. Caranya adalah memperlambat diri mungkin dengan diam, memberi diri untuk memberi perhatian tanpa gangguan kepada Allah. Ini adalah inti meditasi Kristen. Kita mikirin Tuhan, merenungkan Tuhan atau karyanya atau firman-Nya, sambil kita berdiam diri, memperlambat diri, mengulang-ulang ya pikiran tertentu, ayat tertentu, kita bayangkan, kita meresapi, begitu ya. Sehingga kita makin merasakan dekat dengan Tuhan, dan perhatian kita betul-betul tertuju kepada Tuhan, atau karyanya atau firman-Nya. Kata Alkitabnya, mudah-mudahan kau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penembusku. Ya, kata renungan hatiku di sini, meditasi. Prakteknya gimana? Membaca ciptaan. Ini ada di dalam Belgic Confession, salah satu pengakuan iman gereja-gereja Presbyterian, ya, Belgic. Di situ ada kalimatnya, tapi saya tidak kutipkan. Yang intinya mengatakan waktu kita melihat keteraturan alam, ciptaan, ya, di situ kita sebetulnya bisa melihat Tuhan. Misalnya saya punya pengalaman pribadi ya, suatu kali saya pulang dari ikut retret lah di Bali begitu ya. Pulang itu rada tengah malam, kira-kira sampai Jakarta tuh 1:30-an. Dari pesawat itu lihat landscape yang bagus begitu ya. Di daerah Cengkareng itu lampu-lampu langitnya walaupun gelap tapi rada cerah, jadi biru tua begitu ya, lampu, ada mungkin sejumlah bintang dan segala macam. Waktu saya lihat begitu, muncul dalam hati dan menyanyikan lagu apa coba? How great thou art, begitu ya. Sungguh besar kau Allahku. Karena melihat sesuatu yang wow begitu ya. Dan dari situ saya ingatnya kebesaran Tuhan sampai menyanyikan How Great Thou Art. Nah, itu kira-kira ya sebetulnya ketika merenungkan, mempersepsi, menangkap hal tertentu dari alam, dari firman atau karya Tuhan, kita tuh jadi wow, jadi aduh Tuhan luar biasa. Ada nuansa semacam itu, ya. Nah, coba perhatikan, di dalam merenungkan itu adalah tindakan yang berulang, menggumulkan, mengunyah, memikirkan firman Tuhan yang diulang, ya. Nggak cuma sekali baca, tapi diulang-ulang sampai meresap dalam diri kita, begitu ya. Memikirkan firman-Nya dan aplikasinya. Kemudian bisa juga merenungkan manusia lain. Kemudian waktu lihat manusia ini, ya, kita coba membayangkan bagaimana Tuhan melihat dia. Dan kemudian kalau dia itu orang yang positif, misalnya saya mikirin Paulus, luar biasa ya Paulus ya. Saya sedang saat teduh dari kitab Galatia sudah semingguan ini, begitu ya. Paulus itu menegur jemaat Galatia karena mereka bergeser dari iman yang mestinya kepada Kristus, tetapi jadinya sepertinya mulai mau menerapkan lagi hukum Taurat yang kata Paulus, kamu sebenarnya udah dibebaskan, begitu ya. Tapi dia tuh menuliskannya itu dengan saya sendiri yang tidak terlibat langsung tahu bahwa Paulus itu begitu mengasihi jemaat di Galatia. Sehingga waktu refleksi saya juga merasakan kalau Paulus itu punya pastoral heart yang demikian, mestinya saya juga belajar seperti itu, ya. Nah, waktu mikirin berulang seperti itu, muncul hal semacam itu,
Dalam hal ini saya melihat teladan Paulus, ya, dan kemudian juga jadi bisa melihat bagaimana Paulus melihat, dan keyakinan saya itulah yang Tuhan lihat melalui Paulus. Memberi perhatian kepada Allah dengan tubuh, dengan cara memperlambat, relaksasi, atau bahkan menarik nafas dalam. Nah, ini kalau kita perhatikan dikombinasi dengan gerak tubuh, ya. Tidak hanya pikiran, tidak hanya hati, tapi juga coba diam, coba memperlambat segala sesuatu, coba rileks, coba menarik nafas dalam-dalam, gitu ya. Dan kemudian tentu merenungkan tentang Yesus, pribadinya, karyanya, dan Alkitab, dan apa yang diberitakannya. Ini meditation. Apa buahnya? Buahnya adalah kita berkembang kemampuan dalam melihat Allah dari dalam. Jadi bukan hanya lewat Alkitab, tetapi dari dalam diri kita bisa melihat Alkitab, melihat Allah, ya. Dan kemudian tentang alam dan bahkan dunia luar. Kita bisa melihat melampaui pandangan pertama dan impresi awal tentang hati Allah. Karena kita ngulang-ngulang, diam, ya, merenungkan, mikirin lagi, merenungkan lagi, begitu ya. Sambil membuka diri, dan kita bisa mendapatkan insight, ya, yang berikutnya. Insight itu adalah wawasan atau pengertian yang mendalam. Dengan cara meditasi diharapkan bisa muncul hal ini. Kemudian mengembangkan kecintaan untuk memandang dan menatap Allah. Ini gazing, ya, gaze. Itu memandang atau menatap. Jadi ada unsur melihat, vision begitu ya. Terus terang ketika ditanya bagaimana sih melihat Tuhan, orang tuh cenderung pengen lihatnya itu fisikal. Tetapi kalau kita melihat hal semacam ini, waktu kita melakukan proses meditasi, sebetulnya kita sedang diberikan satu alat untuk melihat Tuhan. Memang bukan fisikal, tetapi ketika melihat karyanya, kita merenungkan firman-Nya, kita merenungkan karyanya, ya. Coba kalau kita membayangkan, ini kan ketika ngomong membayangkan, kan saya udah ngomong sesuatu yang visual. Bagaimana Tuhan Yesus menderita, kita membayangkan, kita merenungkan, dan kita membayangkan itu tuh dilakukan buat saya. Itu yang dibayangkan oleh saya ini yang terjadi dulu 2000 tahun lebih yang lalu itu buat saya personal. Jadi sebetulnya kita bisa melihat Allah dengan cara seperti ini. Dan diharapkan tentu bisa mengalami ketenangan, keheningan, kesenyapan yang diperoleh dari kesadaran dekat dengan Tuhan. Terakhir ya sekarang, memorisasi, menghafal. Desire-nya adalah supaya firman itu membentuk kehidupan saya, dalam diri saya, setiap saat dan setiap tempat. Karena itu ada di dalam diri saya, firman Tuhan itu. Karena sudah dihafalkan. Definisinya, menghafal adalah proses secara terus-menerus mengingat firman Tuhan, ayat firman Tuhan ya, atau kebenaran pemahaman tertentu, atau gambaran tentang Tuhan, image tertentu tentang Tuhan, untuk membentuk kita. Menghafal ini menyediakan gudang pembelajaran yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Jadi kita nggak bergantung lagi kepada gadget, kepada Alkitab secara tertulis, tercetak. Jadi karena itu sudah dalam pikiran kita, di saat tertentu itu muncul. Entah kita yang memunculkan, atau kita percaya Roh Kudus yang bisa menolong kita memunculkan ayat-ayat tertentu, pemahaman tertentu, pengajaran tertentu tentang Tuhan. Itu memorisasi, ya, menghafal. Kata Alkitabnya, ketika Yesus bercakap dengan orang yang berjalan di Emmaus, kemudian maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, ya, recall. Rupanya mereka sudah mengingat sejumlah pengajaran Yesus. Ketika Petrus ngomong kepada jemaat, tetapi aku akan berusaha supaya sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Kita rupanya perlu menghafal kalau berdasarkan 2 ayat ini, ya, supaya kita bisa recall, supaya kita bisa ngambil kembali pada waktu kebutuhan tertentu. Bahkan saya mendengar mungkin Roh Kudus bisa menolong kita mengeluarkan hal semacam itu, ya. Praktiknya bagaimana? Ya, menghafal ayat atau him, ya,
lagu-lagu Kristen, puisi tertentu atau kutipan tertentu. Ya, bacalah berulang-ulang bagian Alkitab atau ayat Alkitab atau kalimat sampai dapat menghafalnya. Kemudian mengingat ayat-ayat yang Alkitab yang secara jelas menyatakan rencana keselamatan Allah. Ya, hafalkan ayat-ayat firman Tuhan itu yang penting. Di pemuridan ada 10 ayat penting yang diharapkan kalau kita ingat itu satu, menguatkan kita untuk jadi murid, dua, meyakinkan kita akan keselamatan, ketiga, meyakinkan kita akan pentingnya firman Tuhan dan hal semacam itu. Kalau kita ingat, jadi ayat itu bisa kita pakai ketika kita misalnya sedang mengalami kesulitan, ya, menghadapi pencobaan. Menghafal kitab-kitab dalam Alkitab, penanggalan dan waktu tertentu, dan hal-hal lainnya. Ini untuk lebih ke pemahaman Alkitab. Oke, manfaatnya sekarang. Bersama dengan Tuhan Yesus, dengan menyimpan firman-Nya dalam hati. Mengumpulkan penguatan dan perintah yang diberikan Tuhan. Membangun kebiasaan menghafal yang menjadi dasar hidup Anda dalam pembenaran Alkitabiah. Berkomitmen menghafal ayat tertentu, himne tertentu, puisi, kutipan yang Allah bisa gunakan dalam hidup Anda. Kemudian kita punya privilege mengetahui hafal alamat ayat-ayat favorit, gitu ya. Oke, Pak Jeffrey, ini ada 4 yang mewakili tradisi Kristen biasanya waktu kita menikmati firman dengan 4 cara ini, ya. Bible study, Lectio Divina, meditation, dan memorization. Sekarang bagaimana, Pak? Ini saya coba rangkumkan dan bandingkan 4 metode ini, ya. Hal yang didapat dari Bible study adalah apa kata firman Tuhan dan aplikasinya buat saya. Kalau Lectio Divina, saya dikuasai firman dan kehadirannya, ya. Karena kita nggak terlalu mikirin masalah apa sih artinya, enggak. Tapi firman Tuhan tertentu, tentu kita pilih juga ayat-ayat yang memang udah eksplisit, ya, tentang hal tertentu. Dan kemudian itu kita pikirin terus, kita ulang terus, kita doakan terus, mungkin dengan bantuan lagu tertentu, dan kita jadinya dikuasai oleh firman Tuhan itu. Dan mengalami kehadirannya. Kalau meditasi, itu menikmati dan pribadi dan karyanya. Jadi, waktu kita dengan ayat tertentu, kita renungkan, aduh Tuhan luar biasa ya, karya Tuhan di dalam Alkitab, ya, menolong bangsa Israel, menolong Paulus, kita menikmati. Atau kita dengan pengajaran Alkitab tertentu diperlihatkan betapa Tuhan itu misalnya murka, begitu ya. Nah, kita jadinya tergetar dan menjadi gentar karena Tuhan yang murka itu. Nah, itu merenungkan semacam itu. Kalau memorization itu menginternalisasi firman dan kalimat-kalimat penting, ya. Saya perhatikan, saya berusaha memilah-milah. Bible study itu aspek kognitif, pikiran, rasio, intelektual, ya. Sedangkan Lectio Divina dan meditation itu lebih efektif, emosi, perasaan. Memorization saya dari unsur kitanya lebih kognitif, tetapi saya membuka ini menjadi efektif ketika Roh Kudus bekerja, membuat apa yang sudah terinternalisasi itu keluar. Ya, jadi tapi ini mungkin langkah awalnya lebih kognitif. Kemudian tentang Kristusnya, dengan menikmati firman dengan pacarnya, apa yang didapat? Kita mendapat interaksi dengan Kristus di dalam Bible study melalui firman-Nya. Tapi kalau Lectio Divina, kita bersamanya, being with Him, begitu ya, abide with Him, karena firman yang menguasai, bukan kita menguasai firman. Kalau meditation, kita menikmati pribadinya. Tuhan Yesus itu luar biasa pengorbanannya. Tuhan Yesus sungguh menderita dan menderita buat saya. Nah itu, jadi menikmati pribadinya, karyanya, Tuhan itu baik sama saya. Nah itu memeditasi seperti itu. Ya, menikmati pribadi dan karyanya. Kalau memorization itu menyimpan firman dalam hati. Manfaat utamanya Bible study jadi kita makin mendalami firman-Nya. Kalau Lectio Divina makin membangun kepekaan akan kehadirannya. Kalau meditation makin membangun ketakjuban kita akan Dia. Kalau ini adalah makin menyimpan firman-Nya untuk supaya suatu kali Roh Kudus bisa menolong kita, mengingatkan kita untuk menguatkan kita. Jadi kalau begini Pak Jeffrey, ibu-ibu mungkin sudah mulai merasa-rasa nih, apa yang akan didorong oleh Pak Jeffrey?
Kalau kita perhatikan, pertama ya, kita ini cenderung di sini nih. Tradisi kita, Presbyterian itu cenderung di sini. Menurut saya, sudah waktunya kita eksplor untuk juga kita menikmati hal yang lain. Yang Tuhan bisa pakai. Yang penting kita mau membuka diri untuk belajar metode yang lain. Jangan di sini terus. Ya. Keyakinan saya ketika mendampingi orang orang yang bertumbuh itu tadinya mungkin di satu hal, tapi makin lama akan makin eksplor di dalam kematangannya, di dalam kedewasannya, dia makin bisa menikmati cara lain, metode lain. Jadi kalau sekarang kita biasa di sini, eksplorlah di sana. Menurut saya, Mesbah Doa kita tuh sedang mengeksplor dua hal ini, dengan kadang-kadang doa itu diem. Kita bingung ya, karena kita biasa aktif pikiran kita. Apa sih kata Tuhan? Apa sih artinya? Begitu ya. Bahkan kalau doa tuh di kelompok yang menekankan Bible Study, biasanya ngomong, kita ngomong, nggak dengar tapi kita ngomong begitu ya, aktif begitu. Mungkin sudah waktunya di GPBB, para ibu juga sekarang di wanita, belajar yang lain, diam, merasakan, menikmati, ya, tidak harus dengan pikiran, tapi dengan perasaan atau afektif, bersama dengan dia. Menikmati pribadinya, bukan hanya firman-Nya, tetapi pribadinya. Kita lihat keagungan Kristus, kesucian Tuhan, Tritunggal, Allah Tritunggal, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau begitu saran saya simple. Jadi tiap kali kalau kita melakukan saat teduh, bahkan ketika kita dengar khotbah yang sifatnya kognitif, maka di situ menjadi titik awal untuk kita belajar, eksplor, mengembangkan lebih lanjut, mengembangkan keintiman dengan Tuhan, mengembangkan kepekaan kita untuk menikmati kehadiran Tuhan ke dimensi afektif. Jadi kalau kita dengar khotbah, kita K2N, kita pemuridan yang sifatnya lecture, itu kemudian kita internalize atau kondisikan diri kita untuk ke next step, entah Lectio Divina atau meditation. Ya, jadi simpelnya saya pikir seperti itu. Silakan Bible study, silakan ingat firman, tetapi kemudian kita coba salah satu dari dua hal ini. Entah kita memberi diri dikuasai firman, karena kan kita sudah Bible study. Tadi kan kita belajar dapat poin tertentu dan bahkan sudah dapat aplikasi tertentu secara personal buat saya. Itu kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, ini yang saya belajar dari firman Tuhan hari ini. Ini Tuhan. Biarlah dengan ini saya menikmati Tuhan. Itu masuk ke Lectio Divina. Diam, biarkan firman Tuhan itu menguasai saya. Ya. Tapi kemudian saya meditasi misalnya ya. Itu diulang-ulang. Tuhan mengajarkan saya hari ini untuk bersabar. Saya pikir lagi, bagaimana ya Tuhan cara sabarnya? Oh iya, suami saya nih belakangan ini galak sekali sama saya. Saya mesti sabar. Nah, kayak begitu ya. Hal semacam itu jadinya kalau kita lihat firman Tuhan itu jadi hidup. Bukan hanya di pikiran, tapi dalam kehidupan kita. Terus kita juga mengalami kedekatan dengan Tuhan. Oke ya, saya sudahi ceramahnya ya. Saya percaya mungkin ada sejumlah pertanyaan ya atau yang ingin disampaikan atau kesaksian juga boleh. Ya, jadi saya membuka ibu-ibu untuk hal ini. Silakan kalau ada.